Ya, halo. Ya Bu, bagaimana Bu terkait ada sebuah kasus tuh Bu yang terjadi di Teluk Kramat itu Bu, yang ayahnya sendiri cabul anaknya tuh Bu. Ya, uh, jadi uh, yang pertama-tama kami sangat menyesali dan prihatin kenapa ini harus bisa terjadi. Artinya terjadi persetubuhan atau incest gitu kan. Nah, dari informasi yang kami himpun di lapangan bahwa korban telah disetubuhi itu bukan baru-baru ini, tapi dari beberapa tahun yang lalu oleh ayah kandung. Nah, kemudian korban diancam oleh ayah kandung apabila melaporkan, maka ibu kandungnya akan dibunuh gitu. Jadi ada rasa ketakutan karena akibat pengancaman, sehingga kejadian ini tersimpan rapi karena ketakutan atau pengancaman itu. Nah, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres Sambas, Kanit PPA Pak Tri, yang langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama untuk kondisi korban sendiri, si korbannya, karena kan pelaku ayah kandungnya kan sudah diamankan di kepolisian. Nah, yang kedua, sekarang proses untuk perlindungan untuk si korban sendiri. Yang pertama, kita akan pantau pemeriksaan kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah mencoba berkoordinasi dengan psikolog. Nah, untuk dapat proses konseling sama ini trauma healing untuk si korban sendiri. Karena apa? Karena ini bukan yang pertama kan kejadiannya, sudah berkali-kali, dan pada akhirnya kejadian ini kan ditemukan oleh ibunya sendiri gitu. Jadi artinya dalam hal ini terjadi kekerasan persetubuhan, baik fisik atau psikis, baik si ibu maupun si anaknya sendiri gitu loh. Bu, artinya ini apakah nih udah ketahuan selang berapa kali ataupun bagaimana Bu ibunya? Apakah ibunya pertama kali mengetahuinya? Baru pertama kali itu. Oh, terus ibunya langsung melapor ya Bu ya? Ya, langsung. Sempat ada ancaman ya Bu ya dari suaminya Bu ya? Sempat ada ancaman apabila akan dilaporkan maka akan dibunuh si ibunya gitu. Kenapa ibunya terus itu Bu memberitahukan hal ini kepada kepolisian meskipun diancam oleh suaminya gitu Bu? Ya, artinya kan dalam hal ini kan kejadian ini kan seharusnya tidak terjadi, dan pasti kan si ibu menilai bahwa apalagi itu menimpa anaknya gitu kan. Menimpa anaknya yang seharusnya seorang ayah menjadi pembimbing, pelindung untuk anaknya, menjadi suri tauladan bagi anaknya, tetapi malah menjadi pelaku untuk persetubuhan sendiri untuk anaknya gitu. Artinya ini kan ada kekerasan Bu terhadap istrinya juga Bu ya? Iya, jadi kemarin ketika kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, maka laporan yang telah diterima ini akan sudah diteruskan atau dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas sendiri. Nah, kan di Kabupaten Sambas kan ada Satgas, ya kan, yang bisa secara cepat untuk melakukan penjangkauan ke titik tersebut gitu, atau di desa si korban ini gitu kan. Iya. Kalau Ibu sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi korban ataupun ibunya sendiri Bu? Nah, kemarin kebetulan saya belum berkesempatan. Kemarin saya ada di Sambas, Bang. Belum berkesempatan karena saya pendampingan korban juga kemarin. Jadi titik yang saya dampingi dengan Desa Teluk Kramat nih ya, dari ujung ke ujung gitu kan. Jadi dalam beberapa waktu ini akan kami rencanakan. Berarti Bu sebelumnya ada kasus juga Bu?
Ada. Jadi mohon maaf untuk Kabupaten Sambas, khususnya kasus pencabulan dan persetubuhan ini ada lebih dari satu lah, katakan seperti itu, yang perlu penanganan khusus gitu untuk korbannya sendiri. Lokasinya Ya, lokasi berbeda ya Bu ya, bukan sama sekali di Teluk Keramat Bu ya. beda-beda. Beda-beda. Beda. Jadi di Teluk Keramat sendiri ada beberapa gitu kan. Cuma yang paling ini yang ayah kandung terhadap anak kandung gitu. Bu, untuk saat ini Iya. bagaimana Bu? Apakah sudah diamankan untuk korbannya sendiri Bu ataupun di Nah, untuk saat ini kan pasti dalam tahap proses pengaduan, pelaporan, terus kan BAP. Nah, mungkin saat ini korban mungkin proses visum, kemudian proses BAP dan pemeriksaan saksi-saksi gitu. belum Jadi kan ada masih baru Iya. ya. Jadi kita tunggu dulu proses di kepolisian. Setelah selesai baru kita penjangkauan korban. Jadi berjenjang supaya satu persatu bisa dilalui untuk proses penegakan hukumnya ini gitu. Oke, kalau dalam waktu dekat ini Untuk Bu dari pembuktiannya. KPAD sendiri Bu untuk di Kabupaten Sambas bagaimana aksinya? Nah, ya, jadi dalam waktu kemarin kami sudah berkoordinasi dengan DPPA Kabupaten Sambas bagaimana untuk kita bersama-sama bersinergi penanganan kasus. Karena setelah pandemi ini kan ternyata kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak itu kan meningkat. Nah, akibatnya apa? Akibat dari penggunaan media sosial karena anak libur atau aktivitas Bu ya. proses belajar mengajar dilakukan secara online. Nah, maka ada beberapa kasus yang dimana anak menggunakan media sosial sehingga tidak mendapat pengawasan ketat dari orang tuanya gitu. Tapi untuk kasus ini kan Bu sudah berlangsung cukup lama Bu, sebelum pandemi juga udah dilakukan Bu. Iya. Jadi untuk yang kasus ini kan udah lama sebenarnya. Nah, jadi kasus ini kan tadi saya bilang kan unik gitu kan. Jadi harus ada penanganan khusus. Karena kan pasti ini trauma berat ini korbannya gitu. Karena ayah kandungnya sendiri gitu kan. Nah, belum nanti pasca kejadian ini